Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan PPT yang berjudul Kendala atau Hambatan dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar di Indonesia mengalami revolusi yang signifikan dan sangat cepat. Di dalam mengadakan pembelajaran bahasa Inggris, pasti muncul masalah dan masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris sebenarnya sudah lama, sebelum perubahan kurikulum bahasa Inggris sampai pada penerapan kurikulum 2013. Pertama, guru masih menggunakan metode yang membuat siswa tidak tertarik untuk menerima materi yang diajarkan. Kedua, sekolah tidak mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Ketiga, guru menginginkan bahasa Inggris dimasukkan di dalam kurikulum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada guru bahasa Inggris, kepala sekolah, serta angket dan dokumentasi. Penelitian ini sudah diadakan pada beberapa sekolah dasar negeri dan swasta yang berlokasi di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini bahwa pertama, metode dan model pembelajaran bahasa Inggris perlu ditingkatkan. Kedua, sekolah perlu mendukung pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar. Ketiga, bahasa Inggris dibutuhkan dalam pembelajaran pada sekolah dasar. Masalah-masalah yang dihadapi guru dan bagaimana mereka mengatasinya. Materi pengajaran. Hasil data yang diperoleh dari responden menunjukkan suatu kesimpulan bahwa materi pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah bersifat gembira dan interaktif. Oleh sebab itu, materi dan metode yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan siswa. Para guru mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan lagu, teka-teki, permainan, dan gambar yang menarik selama proses belajar mengajar tersebut. 1. Keahlian profesi. Hal ini penting dan sesuai yang dikemukakan oleh Brock 1967 bahwa seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah mempunyai keahlian dalam bahasa Inggris atau telah mengikuti pelatihan untuk mengajar siswa di sekolah dasar. 2. Pelaksanaan pengajaran di ruang kelas. Dalam pengajaran bahasa, jumlah siswa seharusnya dibatasi. Akan tetapi, kenyataan bahwa di dalam kelas terdapat 40 orang atau lebih siswa sehingga tidak menciptakan suasana yang ideal. Namun demikian hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau membagi mereka dengan kerja berpasangan. Johnson mengatakan bahwa ada 3 kelebihan membagi siswa menjadi per kelompok. Menciptakan suasana interaksi antara siswa dengan siswa, merubah budaya siswa dari kerja individu menjadi kerja dalam suatu kelompok, membuat suasana lebih variatif sehingga membuat siswa bisa menunjukkan kemampuan secara maksimal. 3. Ketidaktersediaan buku di sekolah. Ketidaktersediaan buku pelajaran di sekolah dapat menghambat atau menurunkan motivasi siswa dan guru. Salah satu cara mengulangi masalah tersebut ialah dengan memberikan materi yang sangat mereka kenali sebelumnya. Sebagai contoh bahan pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari, tanggal, buah-buahan, binatang, dan benda-benda yang ada di rumah serta sekolah. Rate yang mengatakan pembelajaran bahasa asing akan sangat berguna apabila bahan pengajaran berkaitan dengan hal-hal kegiatan sehari-hari atau menggunakan media yang sesungguhnya, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu siswa serta motivasi belajarnya. Metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta penerima informasi terhadap suatu penyajian informasi atau bahan ajar. Metode pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar karena tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik apabila guru dalam menyampaikan materi pembelajaran disesuaikan dengan metode yang akan digunakan. Ada berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan materi pelajaran bahasa Inggris. Di antaranya adalah metode percakapan, metode drill, metode tanya jawab, metode TPR, dan lain-lain. Metode pembelajaran penting untuk diteliti karena metode pembelajaran merupakan suatu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Semenarik apapun suatu materi, namun dalam penyampaiannya pendidik menggunakan metode yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, maka percuma, tidak akan terjadi proses pembelajaran yang baik dan hasilnya belajar
yang baik pula. Karena dalam mengajar, guru harus memiliki kemampuan metode dan media pembelajaran. Metode yang digunakan sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi peserta didik, metode yang digunakan sesuai dengan fasilitas, dan pendidik harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaiful Bahri Jamaroh dan Aswan Zain dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar, bahwa bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa. Perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar. Untuk itu, variasi penggunaan metode pembelajaran sangat diperlukan agar keterampilan dasar berbahasa Inggris, listening, writing, reading, speaking dapat tercapai dengan baik. Kesimpulannya, para guru yakin bahwa dengan memberikan materi pengajaran yang baik bisa meningkatkan hasil yang positif terhadap siswa. Mereka berpendapat bahwa siswa akan lebih senang belajar dan termotivasi apabila materi yang diajarkan mengenai kejadian sehari-hari mereka, waktu, musim, dan benda yang ada di sekolah dan di rumah. Apalagi materi tersebut membuat mereka gembira dan interaktif. Hal tersebut didapatkan apabila materinya melalui lagu, teka-teki, permainan ceria, dan gambar. Selanjutnya, program pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sangat baik sekali terhadap pengenalan bahasa asing sebelum mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada dua alasan utama penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang pertama ialah kelemahan guru dalam hal menangani masalah siswa di kelas. Yang kedua adalah ketersediaan sarana yang terbatas dari pihak sekolah. Oleh karena itu, guru merasa bahwa keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat belum banyak membantu pelaksanaan program ini, sehingga para guru sangat mengharapkan keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua dalam menyukseskan program pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, melalui penyediaan sarana dan fasilitas yang cukup untuk guru dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak. Ya, sebentar ya. Aku stop record dulu. Stop share dulu deh.